Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Inyoman Agus Andi Permana Putra, NIM 201041131 dari kelas W. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang tugas 3 dari mata kuliah Statistika. Dan judul saya yaitu Minat Mahasiswa Stiki Indonesia jurusan TI DGM di bidang fotografi dan videografi. Yang pertama, hipotesis. Akhir-akhir ini banyak orang yang memiliki minat pada fotografi dan videografi karena di bidang ini bisa menjalankan hobi sekaligus bisa bekerja mendapatkan uang. Dan Stiki memiliki jurusan TI DGM atau kepanjangannya yaitu Teknik Informatika Desain Grafis Multimedia yang tentunya mempunyai mata kuliah fotografi dan videografi. Tentunya setiap orang mempunyai minat yang berbeda-beda dan saya ingin tahu seberapa minat mahasiswa Stiki di jurusan TI DGM yang minat pada mata kuliah fotografi dan videografi. Metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data yang saya gunakan yaitu menggunakan Google Forum dan membuat pertanyaan lalu menyebarkan link Google Forum yang sudah saya buat tersebut ke WhatsApp mahasiswa Stiki ataupun grup-grup Stiki. Layaknya saya membuat kuesioner lewat Google Forum yang berisikan pertanyaan tentang mereka lebih memilih fotografi atau videografi dan apa alasan mereka memilih itu dan menanyakan seberapa niat mereka untuk belajar fotografi atau videografi pilihan mereka. Yang saya sebut seberapa niat itu yaitu sekitar mungkin 50% niatnya mereka, 80% dan 100%. Metode statistika. Kali ini saya menggunakan metode statistika inferensial. Statistika inferensial merupakan serangkaian teknik yang digunakan untuk mengkaji, menaksir, dan mengambil kesimpulan berdasarkan data yang diperoleh dari sampel untuk menggambarkan karakteristik atau ciri dari populasi. Dalam statistika inferensial diadakan pendugaan parameter, membuat hipotesis, serta melakukan pengujian hipotesis tersebut sampai pada kesimpulan yang berlaku umum. Lalu, ini adalah data hasil minat mahasiswa di bidang fotografi dan videografi yang sudah saya buat di Google Forum. Seperti yang pertama, Ari. Ari memiliki minat di fotografi dan nilai keminatannya itu sebesar 80%. Lanjut, Wahyu memiliki keminatan di bidang fotografi dan nilai keminatannya 80%. Dan Mega memiliki minat di videografi, nilai keminatannya 100%. Dan selanjutnya, dari data di samping, saya menggunakan SPSS untuk mencari nilai min, median, modus, range, standar, deviasi, dan grafik histogram. Ini adalah data-datanya. Dan juga ini gambar histogramnya. Saya akan menjelaskan bagaimana cara saya untuk mencari datanya tersebut. Data min, median, dan lain-lain. Pertama-tama kita buka SPSS. Software SPSS, lalu kita cari data tempat kita menyimpan sebuah file tersebut. Lalu nilai. Ini adalah data-data dari Google Forum yang sudah saya buat dan terisikan 12 orang sudah mengisi forum yang saya buat tersebut. Lalu kita akan diarahkan seperti ini ke IBM SPSS Statistik. Lalu kita buat new dataset. Lalu tampilannya akan seperti ini. Kita langsung saja ke variable view. Kita tulis nama dan di bawahnya untuk menulis itu jangan isi spasi. Oke teman-teman. Kita langsung tulis nama, di bawahnya kita langsung tulis nilai, lalu di label kita tulis nama tapi huruf kapital semua,
dan di label nomor 2 kita tulis nilai, tapi huruf kapital juga semua. Lalu di desimal kita ubah menjadi 0. Lalu untuk di nama kita ubah measure-nya menjadi nominal dan nilainya menjadi scale. Seperti itu ya teman-teman. Lalu di nama juga kita ubah type-nya menjadi string, karena numerik hanya untuk number dan string untuk karakter atau huruf. Lalu ketika semuanya sudah selesai, kita pergi ke data view. Lalu di kolom ini di kiri akan terisikan nama, dan di kolom kedua akan terisikan nilai yang sudah kita buat di variable view. Dan kita copy saja langsung semua nama-nama yang sudah mengisi Google Form itu. Lalu kita copy, dan di nilai keminatan jangan diisikan persen karena SPSS tidak membaca persenan. Oke, kita langsung copy semua. Lalu untuk mencari min, median dan lain-lain tersebut sampai histogramnya, pertama kita klik analyze. Setelah itu descriptive statistik, lalu frequencies. Lalu kita klik pada bagian nilai dan kita pindahkan ke variable dengan cara mengklik tanda panah ke kanan ini. Jika sudah seperti ini, terpisah di kiri untuk nama di kiri dan nilai di variable di kanan, lalu kita klik statistik, lalu kita centang min, median, mode sum, ST deviation, variance, range, C-min, maksimum, minimum, skewness, dan kurtosis. Lalu kita continue. Itu hanya untuk mencari min, median, dan lain-lain. Lalu jika kita ingin membuat histogram, saya mencontohkan membuat histogram yang sangat simpel di SPSS, yaitu dengan cara kita klik charts, lalu kita centang di bagian histograms, dan kita centang juga di show normal curve on histogram. Kita klik continue, lalu kita OK kan. Lalu di sini akan terlihat semua data-datanya yang sudah dicarikan, min, median, modus, dan lain-lainnya. Frequencies variable, nilai, statistik, stdef, variance, range, minimum, maksimum, C-min, min, median, dan lain-lain. Di sini saya akan menjelaskan tentang statistiknya. Dinilai valid ada 12 orang yang sudah mengisi Google Forum tersebut atau kuesioner yang sudah saya buat tersebut, dan missingnya 0. Missing itu artinya mereka mengirimkan tetapi tidak mengisi forum, dan tidak ada yang tidak mengisi forum tersebut, semuanya mengisi. Dari 12 orang tersebut semuanya mengisi. Dan di sini kita bisa lihat detail dari min 93,33, STD error of min 2,843, median 100, mode 100, dan lain-lain. Lalu kita lanjut ke nilai. Nilainya yaitu valid 80, artinya yang berminat untuk di fotografi ataupun videografi sesuai pilihan mereka, yang minatnya sebesar 80%, yaitu berjumlah 4 orang dengan persen 33,3, valid persen 33,3, kumulatif persen 33,3. Lalu yang memilih yang berminat di bidang fotografi ataupun videografi sesuai yang mereka pilih dengan minat nilai 100%, yaitu frekuensinya atau jumlah orangnya yaitu 8 orang dengan persen 66,7, valid persen 66,7, kumulatif persen 100. Jadi total keseluruhannya itu yaitu 4 ditambah 8 menjadi 12 dengan persen 100, valid persen 100. Lalu ini adalah bentuk histogramnya. Kita bisa merubah nama histogram tersebut dengan klik 2 kali, lalu kita ubah saja di sini sesuai keinginan, sesuai dengan judul yang kita buat.
saya buat aja seperti ini ya teman-teman. Setelah itu sudah selesai, kita tinggal copy saja dan kita pastekan di project kita, baik di Word ataupun di PowerPoint. Lalu lanjut ke pembahasan selanjutnya. Jadi setelah saya membuat SPSS tersebut, saya dapat menyimpulkan yaitu dari hasil data serta hasil SPSS yang telah didapat, keminatan mahasiswa di bidang fotografi dan videografi cukup seimbang, di mana persentase keminatan atau antusiasme mahasiswa dalam dua bidang tersebut bisa dibilang tinggi, mulai melalui data yang saya peroleh dari Google Forum dan hasil yang saya peroleh dari SPSS. Karena saya pikir ini cukup menarik ya teman-teman, karena setiap orang memiliki hobinya masing-masing. Dan di kesempatan saya kali ini untuk membuat laporan penelitian tentang minat mahasiswa STIKI jurusan TI DGM di bidang fotografi dan videografi, saya pikir ini cukup seimbang ya teman-teman. Kira-kira 50% 50 banding 50, saya pikir seperti itu, karena setiap orang memiliki hobinya masing-masing dan keminatannya masing-masing. Segitu saja presentasi dari saya untuk tugas ketiga dari mata kuliah statistika dengan judul keminatan mahasiswa STIKI jurusan TI DGM di bidang mata kuliah fotografi dan videografi. Saya tutup dengan Pranamo Santi. Om Santi 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 Om.